Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau kasih rekomendasi ke kalian, yaitu film-film petualangan fantasi Mandarin yang terbaru, yaitu di tahun 2020 dan juga sampai pertengahan 2021 ini. Saya bikin dua part ya guys, karena banyak yang bagus, dan ini yang part pertamanya. Apa aja itu? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke? Langsung aja film-film fantasi petualangan Mandarin yang pertama. Ada Raiders Odyssey tahun 2021. Ini bagus guys. Jadi menceritakan mengenai seorang penulis di mana apa yang ia tulis itu seperti mempengaruhi kehidupan nyata seseorang. Dan kemudian kita akan melihat seperti dari dua dunia ya guys ya. Jadi dari dunia komik yang ia tulis, dari dunia fantasi mengenai monster-monster yang ia tulis, sampai dunia nyata yang terpengaruh oleh dunia monster tersebut. Salah satu film yang ternyata mendapat tanggapan positif dari para penonton nih guys, karena menyajikan sesuatu yang unik dari dua dunia dan juga didukung dengan teknologi yang lumayan oke. Kemudian berikutnya ada Sword of Destiny tahun 2020. Dikisahkan ada seorang pembuat pedang di mana ia ternyata harus meregang nyawa karena dibunuh oleh seseorang, tapi ternyata anak lelakinya ini sempat diselamatkan nih guys, beserta dengan pedang spesial yang sedang dibuat oleh ayahnya tapi belum jadi ditempa. Bertahun-tahun kemudian si anak ini berusaha untuk menyelesaikan dan mencari ahli pedang yang bisa menempa pedang peninggalan ayahnya, tapi ternyata tidak ada yang mampu nih guys. Sampai suatu hari ada seorang pangeran yang meminta menjadi pengawal. Nah, dari situlah banyak petualangan seru dimulai oleh si anak pria ini. Kemudian berikutnya ada The Blade of Wind tahun 2020. Film ini sedikit berbeda dari film-film lain guys, dimana kalau film-film lain menjadikan seorang pria menjadi tokoh utamanya, tapi kali ini kita akan melihat 3 orang wanita yang menjadi tokoh utama di film ini, dimana ketiganya ini bersama-sama dan bersahabat dan melakukan petualangan nih guys demi menyelesaikan konspirasi yang sedang terjadi di tempat mereka tinggal. Film ini didukung dengan efek-efek yang keren dan juga cerita yang bagus nih guys, apalagi didukung lagi oleh 3 pemeran wanita yang oke ini. Ini dia The Blade of Wind tahun 2020. Kemudian berikutnya ada film The Yin Yang Master. Nah, film ini sampai menghebohkan dunia nih guys, karena dianggap sebagai salah satu film dengan efek yang tidak kalah dengan Hollywood. Jadi memakan biaya yang tidak sedikit. Kalau memakan biaya yang tidak sedikit seperti ini, saya jamin filmnya pasti akan layak banget nih guys, kalian tonton. Film ini menceritakan mengenai seorang pria di mana ia keturunan iblis dan kerap menampakkan diri dalam wujud rubah yang mempunyai misi untuk menjaga kerajaan dari serangan-serangan yang jahat. Nah, film ini saya yakin akan memberikan kalian cerita yang bagus dan tentunya efek yang luar biasa oke. Kemudian berikutnya ada Soul Snatcher tahun 2020. Film yang gak kalah keren nih guys efeknya. Diceritakan mengenai seorang siluman rubah, seekor ya, siluman itu seekor atau seorang, saya malah bingung. Seekor siluman rubah di mana ia menyamar menjadi seseorang dan kemudian ia berteman dengan manusia yang masih muda nih, yang polos, demi mencari keberadaan pil dewa. Tapi ternyata perjalanan mereka ini nggak mudah nih guys, karena mereka mendapatkan banyak halangan, nggak cuma dari manusia tapi juga dari monster-monster. Nah, sebuah film yang layak kalian tonton nih guys. Kemudian berikutnya ada film Secret Army tahun 2021. Nah, kalau kalian suka film-film semacam Indiana Jones, maka bisa nih saya bilang ini film Indiana Jones versi Mandarin, karena mirip ya ceritanya, dimana mencari sebuah harta yang terpendam dan seperti kita memecahkan teka-teki nih guys, apa yang ada di dalam ruangan tersebut, kemudian bagaimana mereka untuk masuk ke dalam ruangan yang rahasia yang menyimpan harta terpendam tersebut, dan ternyata halangan-halangan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau sekali lagi kalian suka dengan film-film semacam Indiana Jones, maka kalian pasti suka film yang satu ini. Kemudian berikutnya ada film Nine Kingdoms in Feathered Chaos tahun 2021.
Dari film yang penuh aksi kita ke film romansa fantasi nih guys, dimana diceritakan ada sebuah bangsa yang dinamakan bangsa Feeder, dimana bangsa ini memiliki kemampuan spesial tidak seperti manusia pada umumnya. Mereka bisa hidup berdampingan sesama Feeder, tapi tidak boleh berpasangan apalagi memadu cinta. Nah kemudian ada nih dari mereka yang ternyata saling mencintai, dan hal tersebut benar-benar dilarang dan mereka harus dihukum. Bagaimana kisah cinta mereka selanjutnya, dan film ini juga didukung dengan petualangan dan efek yang bagus juga. Next ada Forensic Shang-Chi tahun 2020. Film ini juga nggak kalah bagus nih guys, karena bertemakan misteri, dimana diceritakan ditemukan 27 mayat, dan mayat tersebut ternyata tulangnya sudah nggak ada semua nih guys. Dan kemudian seorang forensik yang pria ini, dimana ia harus menginvestigasi nih guys apa yang terjadi kepada 27 mayat tersebut. Dan ternyata ia menemukan bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan dunia iblis. Nah petualangan pun mulai ia lakukan nih, dimana nyawanya mereka menjadi taruhannya. Ini dia Forensic Shang-Chi. Next ada The Wolf Witch tahun 2020. Diceritakan di akhir dinasti Ming, seorang penjaga kerajaan ini ditugaskan untuk menyelidiki rumor adanya penyihir wanita berambut putih nih guys. Tapi kemudian ia menemukan sesuatu yang lain nih, dimana ia malah terlibat petualangan yang seru dengan si witch tersebut alias penyihir tersebut nih guys. Film ini menyajikan juga banyak sekali monster-monster ya, dengan efek yang lumayan oke saya bilang, karena kalau film Mandarin efeknya pun saya bilang udah lumayan bagus ya guys. Kemudian kita kembali lagi ke film petualangan mencari harta nih guys, yaitu Guardian of the Palace tahun 2020. Diceritakan mengenai sebuah wabah penyakit yang menyerang sebuah kota, dan dipercaya ada sebuah harta nih yang bisa menyembuhkan wabah penyakit tersebut. Beberapa orang kemudian mencoba mencari harta karun tersebut, tapi ternyata perjalanan mereka nggak mudah nih guys, karena banyak sekali halangan-halangan, seperti salah satunya ular raksasa ini ya guys. Salah satu film petualangan fantasi nih yang oke juga saya bilang. Oke, itu dia guys film-film petualangan fantasi Mandarin yang bisa kalian tonton. Dan sekali lagi saya bilang, petualangan fantasi bikinan Mandarin ini kualitas efeknya pun sudah lumayan mumpuni ya guys. Jadi kalian bisa nonton dengan oke juga. Dan ini yang part pertamanya, saya masih ada yang part kedua, jadi kalian tunggu aja. Dan sampai jumpa di video saya yang lain. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya. Bye bye.